Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sehat semua ya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, haleluya. Pada pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan nanti kita renungkan bersama-sama. Dan kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Sakaria pasal yang 10 ayat pertama sampai yang kedua. Dan kali ini kita akan mengambil tema hanya Tuhan penolong kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena pagi ini kami boleh menikmati anugerah-Mu yang luar biasa. Kami boleh bangun dari istirahat tidur malam kami dengan baik dan damai. Dan kini kami bisa untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu kami mohon Tuhan, sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, sertai kami dengan hikmat-Mu, agar apa yang kami baca nanti dan apa yang kami renungkan hanya sesuai kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu semua kita buka kitab Sakaria, kita akan membacanya yang pasal yang 10 ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebut mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara, sebab tidak ada gembala. Sedemikian jauh Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Berbahagialah bagi kita semua yang mau membaca, mendengarkan, dan merenungkan, dan sekaligus mengamalkan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, kita semua tentu sudah pernah, paling tidak pernah atau sering mendengar Nabi Sakaria. Dia adalah seorang nabi di wilayah Yehuda dan Israel, di mana Sakaria ini hidup di zaman Nabi Hagai. Itulah sekilas tentang Sakaria. Dan saya akan menceritakan sedikit secara singkat resum daripada bacaan tadi. Diceritakan bahwa setelah sebagian bangsa Israel pulang dari pembuangan, kita tahu bahwa bangsa Israel pada waktu itu sudah berapa kali mengalami pembuangan, mengalami penjajahan. Dan kali ini ada kesempatan untuk kembali ke wilayah mereka, ke wilayah tanah yang dijanjikan Tuhan. Mereka kembali ke Israel. Setelah kembali, kemudian mereka untuk menghidupi kehidupan sehari-hari, mereka melakukan bercocok tanam sebagai seorang atau orang yang hidup dari pertanian. Sebagai seorang atau sekelompok masyarakat yang hidup dari pertanian, tentu banyak dipengaruhi oleh iklim, geografis dan sebagainya. Kita tahu bahwa di wilayah Israel
Yehuda itu termasuk wilayah yang tandus, wilayah yang curah hujannya sangat minim sekali, sehingga suatu saat mereka sangat berharap dengan turunnya hujan untuk bisa menghidupkan tumbuh-tumbuhan yang mereka tanam sebagai mata pencahariannya. Setelah sekian lama tidak turun hujan, maka mereka berkeluh kesah. Kemudian mereka melakukan ritual-ritual, kebiasaan-kebiasaan zaman terdahulu, melanjutkan dari apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka, yaitu mereka minta hujan dengan cara memuja kepada terafim. Terafim adalah suatu penyembahan berhala yang berupa patung, di mana pada waktu itu setiap rumah itu mereka mempunyai patung-patung untuk dijadikan sebagai penyembahan berhala, sebagai alat untuk meminta keinginan mereka, keinginan apa saja dari mereka. Jadi setiap mereka menghadapi suatu permasalahan, maka mereka selalu meminta kepada terafim keluarga, terafim yang mereka sendiri sudah di rumah-rumah itu tersedia patung-patung seperti itu. Juga mereka minta kepada para ahli-ahli nujum. Jadi orang-orang ahli-ahli sihir, ahli nujum, mereka minta pendapat, minta supaya dipanggilkan hujan. Dan itu memang situasi kekeringan itu suatu pergumulan besar bagi masyarakat atau bangsa Israel waktu itu, karena mereka susah sekali mendapatkan air, sehingga mereka mengambil jalan pintas, bukan jalan pintas, tapi memang itu sudah kebiasaan dari mereka. Tapi bagi Zakaria sebagai seorang nabi yang sudah mengenal Tuhan Allah yang benar, maka itu dianggap melakukan suatu ibadah-ibadah yang tidak pada sebenarnya, karena mereka meminta kepada Tuhan yang salah, mereka memohon kepada Allah yang salah. Untuk itu Zakaria memberikan peringatan kepada mereka atau menasehati kepada bangsa Israel supaya hal-hal semacam itu, praktek-praktek ritual semacam itu jangan dilakukan, karena Zakaria tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah suatu penodaan terhadap Allah yang Maha Kuasa, Allah yang benar. Padahal seperti apa yang disampaikan pada ayat 2. Kalau kita kembali pada ayat 2 tadi, seperti yang telah kita baca, itu mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, serta mimpi-mimpinya adalah kesia-siaan. Itulah Nabi Zakaria memberikan nasihat kepada mereka agar jangan percaya kepada hal-hal yang menyembah berhala-berhala seperti itu, karena kita sejatinya kita sudah punya Allah yang sudah menciptakan kita, karena Allah lah yang berkuasa di alam dunia ini, baik di langit maupun di bumi. Dan Allah yang benar itulah yang akan memberikan awan-awan itu, awan untuk hujan kepada kita. Bapak Ibu Saudara,
Sekarang hikmah apa yang dapat kita ambil dari kisah bangsa Israel waktu itu di saat mereka melakukan pemanggilan hujan melalui terafim itu, atau melalui ali nujum itu, juru-juru nujum itu? Hikmah apa? Seperti kita rasakan bersama bahwa sudah kurang lebih 2 tahun kita dilanda kepanikan, ketidaknyamanan, bahkan kita semacam putus asa karena kita menghadapi COVID-19. Bahkan sekarang virus COVID-19 itu sudah bermutasi. Konon katanya dinamakan sudah virus Delta. Dan virus Delta ini penyebaran luar biasa dan justru dampaknya semakin hebat daripada virus COVID-19. Kita menangani COVID-19 aja kita masih kesulitan, ini muncul varian baru lagi, COVID Delta D atau virus Delta. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi yang menakutkan ini, kita percaya bahwa ini semua adalah merupakan rencana Tuhan. Kita nggak tahu apa rencana Tuhan sebenarnya kepada kita. Hanya kita tahu bahwa rencana Tuhan pasti baik untuk kita, untuk umat manusia. Atau mungkin Tuhan ingin menguji umat manusia, yaitu untuk menguji atas ketaatan kita terhadap Allah yang benar, terhadap Tuhan kita yang benar. Ketaatan kita atas firman-firman-Nya, sampai sejauh mana kita taat dan melaksanakan firman itu dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita sebagai pengikut Kristus, janganlah kita semakin kendor, semakin undur, atau semakin apatis atas situasi yang terjadi saat ini. Dalam kita taat, memuji dan memuliakan Tuhan, akan tetapi justru sebaliknya, dalam situasi yang serba tidak menentu sekarang ini, kita harus lebih bangkit, lebih sadar bahwa tidak ada orang atau tidak ada suatu obat apapun kalau itu tidak direstui oleh Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan dari segala Tuhan dan tabib dari segala tabib. Tuhan adalah menciptakan umat manusia, maka jangan takut, pasti karena diciptakannya maka kita akan dipeliharanya. Percayakan semua atas segala keluh kesah kita, situasi yang terjadi saat ini kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang benar. Dan yang lebih penting bagi kita adalah kita jangan mencari sumber-sumber lain, sumber yang menistakan Tuhan, yang menduakan Tuhan. Kita jangan mencari jalan pintas, kita jangan menghalalkan segala cara hanya untuk sifat emosional kita ingin segala suatu permasalahan itu selesai dengan cepat, selesai dengan instan. Tapi kita punya roh Allah, kita punya roh penolong yang akan selalu dan senantiasa bersama kita.
Jadi jangan seperti bangsa Israel yang baru saja bersama-sama kita baca di atas, di mana mereka telah mencari pertolongan kepada roh-roh jahat, roh-roh yang tidak jelas, atau melalui patung-patung dan juru-juru ramal yang sudah jelas akan membawa kesia-siaan. Hal ini juga sampai sekarang ini masih sering terjadi di antara kehidupan masyarakat sekitar kita. Kita sering mendengar orang mencari penyelesaian masalah, mencari rezeki, maaf kata, banyak yang mencari ke Gunung Kawi, banyak mencari ke Gunung Kemukus, bahkan ziarah-ziarah kubur ke orang-orang yang dianggap orang kita hormati. Itu semua adalah kesia-siaan, dan itu semua adalah dilarang atau tidak disukai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai manusia jasmani, kita punya jasmani. Tentu dalam menjalani kehidupan ini tidak akan lepas dari permasalahan-permasalahan. Bahkan kadang-kadang masalah itu datang silih berganti, selesai. Masalah yang satu selesai, muncul masalah yang lain. Sebagai manusia tentu tidak pernah punya masalah. Bahkan kita sampai putus asa, sampai bingung bagaimana kita harus menghadapi masalah ini. Itulah sifat-sifat manusiawi. Kadang kita maunya cepat, maunya diselesai ini dengan instan, lupa bahwa kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita, yang akan selalu menolong kita. Akan tetapi, sebagaimana yang saya katakan tadi, kita sebagai manusia jasmani, kita juga adalah manusia rohani, di mana kekuatan rohani kita akan mempunyai kekuatan yang luar biasa, akan memberikan kekuatan kepada kita dalam mengatasi semua permasalahan-permasalahan, yaitu adalah kekuatan rohani, Roh Kudus, yang kita sebut juga roh penolong, dan roh Tuhan, roh kebenaran. Itulah roh yang benar, di mana kita jangan khawatir, karena kita akan selalu disertai oleh Roh Kudus itu, sebagaimana yang Tuhan Yesus janjikan kepada kita. Maka Yesus akan menjanjikan roh penolong bagi kita. Percayakan segala sesuatu permasalahan hidup kita kepadanya, kepada roh yang benar, roh penolong itu. Dan jangan sampai sekali-kali kita menduakan Tuhan, menduakan Allah dengan cara kita minta pada roh-roh jahat. Itu sangat dibenci dan sangat tidak disukai oleh Tuhan. Dalam menghadapi permasalahan hidup seperti masalah ekonomi, sudah barang tentu kita sebagai manusia hidup bermasyarakat, kita tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan ekonomi itu. Bahkan mungkin sakit penyakit, ya kita punya jasmani, tubuh jasmani, tentu tidak selamanya sehat. Suatu saat mungkin sakit, masuk angin segala macam, atau sakit-sakit yang lain, dan pergumulan-pergumulan lainnya. Janganlah kita lupa kepada Dia yang telah berjanji akan menolong kita. Janganlah kita lari dari Dia sang penolong kita, Allah yang benar. Secara fisik memang Yesus tidak ada bersama-sama kita. Bukan berarti Yesus tidak menyertai kita.
bahwa Roh Allah, Yesus, Roh Kudus yang akan selalu menyertai kepada kita, pada orang yang percaya bahwa Yesus, seperti saya sampaikan tadi, telah berjanji akan memberikan pertolongan yang lain, yaitu melalui Roh Kudus. Dan kita jangan sampai kita seperti bangsa Israel pada waktu itu. Kita harus yakin dan percaya pada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya akhiri renungan pagi ini, saya, mungkin lebih tepatnya kita sama-sama mengingatkan, sama-sama berpesan dari kita untuk kita. Jadi seandainya Bapak Ibu Saudara, saya Bapak Ibu Saudara di pagi ini masih mempunyai pergumulan yang membuat kita semua sulit untuk lepas dari pergumulan itu. Ingat, kita semua saling mengingatkan, jangan lakukan yang Tuhan tidak suka. Tapi mari kita datang kepada Sang Penolong kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mintalah pertolongan kepadanya, karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang akan selalu dan setiap saat membimbing dan menyertai kita dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama tutup dengan doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kenal melalui Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu dan yang begitu besar dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh menikmati malam tidur kami dengan damai, dan kami masih Engkau izinkan bangun kembali di pagi ini dengan kekuatan yang baru, semangat yang baru, agar kami masih bisa memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, ajarkan kami agar kami tidak melakukan hal-hal yang tidak Engkau sukai, agar kami tidak mengambil jalan pintas dalam menyelesaikan permasalahan kami, pergumulan kami. Ajarkan kepada kami bahwa kami mempunyai Tuhan penolong, Allah penolong yang selalu akan datang menyertai kami, yaitu anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, yang akan selalu mendampingi kami dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.